Assalamualaikum. Hai. Lama maki menunggu Aina. Waalaikumsalam. Lama maki. Udah juga Jika. Maaf nih, kalau misalnya kelamaan menunggu. Keren sekali saya lihat bukunya ini Aina. Sebentar saya mau baca. Tapi by the way, lama mau ngobrol sama kita, mau ke wawancara Ki. Mau ke ngobrol-ngobrol bisa gitu? Bisa. Iya, makanya kita janjian hari ini. Iya. Tapi kalau begitu Kasih kita kau dengannya. Iya, kalau begitu kita ngobrol-ngobrol, ambil angle yang bagus, tempat duduk yang baik, kita ngobrol-ngobrol, Di. Ya, Oke. mungkin kita ke sana. Tapi sebelumnya, pemirsa, kita akan mengenal lebih dekat sosok beliau ini, Mutmainnah Sam. Beliau adalah seorang aktivis, organisator, pegiat literasi, aktivis perempuan, pokoknya banyak sekali. Setelah jeda berikut ini, tetaplah di Net TV Sosial. Kalau gitu mari kita cari tempat duduk yang bagus untuk ngobrol-ngobrol. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya berjumpa lagi di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan perempuan biasa. Nah, kali ini kita kedatangan seperti biasa, saya tidak sendiri. Kita kedatangan narasumber yang tidak kalah menginspirasi. Dan hari ini kita sudah kedatangan Mutmainnah Sam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Syahril. Ya, mungkin bisa dibuka maskernya dulu Oh, ya. iya. Supaya bisa lebih jelas untuk ke pemirsa. Nah, Kita agak berjauhan juga ya kan ya. Ternyata narasumber saya hari ini sangat mudah sekali ya, pemirsa. Makasih. Nah, karena berhubung nih Mutmainnah udah ada di sini, tapi sebelumnya terima kasih banyak sudah datang ya. Sama-sama, makasih sudah diundang. Iya, berbicara tentang sosok narasumber yang satu ini, ternyata beliau ini adalah seorang pegiat literasi ya, aktivis perempuan dan anak, terus organisatoris juga, terus banyak komunitas, pokoknya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak kalah menarik dan menginspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Kalau gitu mungkin kita langsung tanya-tanya nih ke orangnya ya. Ya, kita sambung nih. Kalau boleh tahu nih aktivitas sehari-harinya sebetulnya apa sih ini? Ini saya panggilnya apa sih? Aina Kak. Oh, Aina. Panggil Kak, Mbak, Ibu. Boleh panggil Aina saja. Aina ya. Oh ya, lanjut tadi. Kalau boleh tahu nih aktivitasnya yang sebetulnya apa sih nih Aina nih? Iya. Sehari-hari. Saya baru saja menyelesaikan S2 di Universitas Hasanuddin. Sekarang lagi sibuk berorganisasi di Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Makassar. Di samping berorganisasi di Fatayat NU Kota Makassar, saya berjejaring di banyak komunitas. Ada jaringan lintas iman, Jalin Harmoni, Sulawesi Selatan. Kemudian ada Gus Durian Makassar. Dan ada komunitas Atap Baca, komunitas literasi untuk perempuan. Wah, ini yang agak menarik perhatian saya, ini yang kata-kata terakhir, komunitas Atap Baca. Ya, kalau kita berbicara tentang atap, ini yang ada di atas dong ya, sesuatu yang tinggi seperti itu. Tapi ada hubungannya dengan pendidikan karena ada kata baca setelahnya. Itu boleh dijelasin ke pemirsa, itu apa sih Atap Baca? Atap Baca ini komunitas literasi khusus untuk perempuan. Atap itu kan menghangatkan. Kemudian baca karena penelitian
mengungkapkan bahwa ada banyak masih angka buta aksara di Indonesia itu masih kurang dan didominasi oleh perempuan. Jadi ini sangat memprihatinkan karena ternyata kemampuan literasi perempuan itu dibawa dari laki-laki. Padahal kita mengetahui bersama bahwa perempuan itu kan akan mendidik anak-anaknya. Betul. Perempuan mempersiapkan generasi muda sehingga perempuan itu harus melek literasi. Iya, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu atap baca ini dirintisnya kapan dan alasan dibalik itu apa sih dan siapa aja di dalamnya? Iya, pertama saya merintis bukan atap baca awalnya, namanya pesantren gaib, pesantren generasi anak muda, tapi itu untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian itu pas saya S1, pada saat saya S1. Nah, setelah itu tahun 2016 saya mulai berpikir bahwa ternyata saya butuh fokus untuk mengajak teman-teman perempuan ini melek literasi. Sehingga saya memutuskan mengganti nama menjadi Atap Baca, kemudian mengajak teman-teman perempuan untuk gabung membaca. Iya, baik, kita akan lanjut dulu, ditahan dulu. Ya, kita mau buat penasaran lagi pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Net TV, di Bukan Perempuan Biasa. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV, TV masa kini. Nah, kita kembali ke narasumber nih. Nah, tadi nih cikal bakal dari Atap Baca, tadi boleh disambung penjelasannya itu seperti apa? Iya, saya agak prihatin terhadap minat baca, bukan minat baca, daya baca perempuan gitu. Apa bedanya minat baca dan atau minat baca dan daya baca nih, Kak? Sekarang kan sekarang kan zaman modern di mana akses bacaan itu sangat tinggi. Bahkan di Indonesia ternyata gedung perpustakaan Indonesia itu menjadi gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Tapi kenyataannya kemampuan literasi kita rendah. UNESCO pernah meneliti tentang minat baca anak-anak SMA ini, Kak. Kalau di Eropa dalam 1 bulan itu anak-anak bisa membaca 30 buku dalam 1 bulan. Kemudian ada Singapura yang bisa membaca 17 sampai 25 buku dalam 1 bulan, dan Indonesia 0 buku. Jadi jadi tidak berbanding lurus ya antara tinggi gedung dengan tinggi minat bacanya Indonesia. Aduh, benar. ini menyedihkan ya. Iya. Taufik Ismail pernah bilang kalau ini adalah satu musibah besar untuk kita karena bagaimanapun literasi itu sangat penting untuk kita. Nah, kemudian dari titik yang namanya tadi pesantren gaib ya, kemudian menjadi Atap Baca itu butuh berapa lama prosesnya kemudian bisa menjadi Atap Baca? Tidak lama sih, Kak, karena saya merasa penggagasnya ini yang pertama dari laki-laki dan perempuan itu kemudian banyak menyebar. Saya tidak bilang berhasil sih, tapi mereka itu kemudian menyebar di kota-kota, kembali ke kampungnya masing-masing untuk melakukan juga penyadaran terhadap kaum muda, terhadap anak-anak muda bahwa membaca itu penting. Betul. Sehingga saya menggagasnya lagi, akan tetapi saya melihat euforia teman-teman perempuan ini yang ingin juga bergabung, sehingga pesantren gaib itu berubah nama menjadi Atap Baca yang aktif pada saat kalau boleh diulang ini. tadi kata-kata yang pesantren baca ini pesantren gaib ya. Iya. Itu kepanjangannya apa sih, boleh diulang nggak? Pesantren saya menjadi lupa ini. Pesantren generasi muda anak bangsa. Oh, generasi muda anak bangsa ini agak nyeleneh tapi ternyata Masya Allah ya. Kepanjangannya ini wadahnya sangat bermanfaat seperti itu. Oh, jadi memang tidak butuh proses yang lama untuk kemudian bisa menjadi Atap Baca. Iya. Ya, berbicara soal membaca nih pemirsa ya, ternyata beliau ini, Aina ini merupakan penulis juga. Ya, itu sudah sejak kapan jadi penulis? Ini masih buku pertama sih, Kak. Tapi ada bukunya? Iya. Oh,
boleh dilihat? Oh, iya. Penasaran nih saya. Oh, ternyata ada ya hari ini di bawah ya. Wah, Masya Allah. Ini anak darah Mulampeke nih pemirsa. Ya ini sudah diterbitkan, dijual atau gimana sih ini? Iya, sudah. Sudah ya? Iya, dari 2019. Oh, dari 2019. Kalau misalnya kita cerita dulu deh sebelum masuk ke sana. Ini awal mulanya anak darah Mulampeke ini inspirasinya atau yang mendorong buat menulis, mengeluarkan karya ini apa sih? Iya. Jadi anak darah Mulampeke itu artinya ABG ya Kak. Yang mendorong saya menulis anak darah Mulampeke itu karena keprihatinan saya terhadap pergeseran nilai-nilai budaya Bugis. Jadi buku itu berbicara tentang nilai budaya. Di mana saya prihatin nih sekarang di zaman modern ini. Dulu kan kalau orang tua, kalau misalnya anaknya keluar malam, dibonceng sama laki-laki, dia akan sangat parno. Tapi sekarang ketika di malam minggu anak-anak duduk di teras, lalu kemudian ibunya bertanya, loh kok tidak keluar malam minggu, jomblo ya? Nah, dan banyak yang lainnya, misalnya ya, dulu yang saya ceritakan di anak darah Mulampeke itu salah satunya, dulu ketika ada perempuan yang hamil di luar nikah, kalau orang Bugis itu orang tuanya sangat marah, kemudian masyarakat di sekitarnya sangat marah. Bahkan di Bugis Bone itu ada istilah dipetopoi tanah, ditendrek tanah begitu. Itu artinya dia sudah dikebumikan, sudah tidak dianggap lagi sebagai orang yang ada di dunia ini, sebagai manusia yang ada di dunia ini. Tapi sekarang Kak, coba kita lihat perempuan menikah, hamil di luar nikah, lalu kemudian tetap bersukacita, pesta. Kemudian setelah anaknya lahir malah akikahnya itu dibuat dekorasi, diposting di Facebook, tetangga pada komentar selamat begitu. Jadi sudah tidak ada nilai-nilai siri yang ada begitu. Saya tidak mengomentari soal modernisasi. Oke, modernisasi itu adalah hal yang baiklah, sunnah. Kita akan break dulu sejenak. Kita akan lanjutkan pemirsa usaha jeda berikut ini, tetaplah di Bukan Perempuan Biasa.